Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Robani dengan NIM 190901110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Robani dengan NIM 190901110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya itu tentang pengujian desktop texting pada sistem informasi akademik MAN Pemalang. Yang pertama yaitu website MAN Pemalang itu adalah berisi tentang informasi dasar tentang pendaftaran siswa baru dan juga informasi tentang work from home dan yang lain yang berhubungan dengan MAN Pemalang. Dalam metode pengujian ini saya menggunakan metode black box dengan metode equivalence partition yang merupakan sebuah metode pengujian yang menggunakan masukan pada setiap menu yang terdapat pada website seperti form dan yang lain. Metode penelitian yang dilakukan pada pengujian sistem informasi akademik ini menggunakan metode kuantitatif dengan skala Goodman. Data-data bersumber dari hasil pengujian yang dilakukan mengenai fungsi-fungsi dan penggunaan dari sistem informasi MAN Pemalang. Pengujian yang dilakukan yaitu menggunakan metode tadi dan memastikan keseluruhan sistem teruji dengan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dengan pengguna. Pengujian sistem ini dilakukan dengan mengakses langsung ke sistem informasi dan melakukan beberapa tahapan pengujian. Tahapannya dilakukan selama pengujian dan implementasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetesan sistem dengan cara mengakses sistem informasi akademik, lalu menggunakan pengetesan pemasukan data dan perubahan data. Yang ketiga, pengetesan terhadap fungsi tombol terdapat pada masing-masing halaman informasi, apakah berfungsi dengan baik. Yang pertama yaitu pengujian pada sistem terhadap halaman login. Di sini saya akan mencoba masuk ke halaman loginnya, yaitu di sini ternyata di halaman loginnya terdapat bug ya, tidak bisa masuk karena ada potensi keamanan menghadang. Ini adalah satu bug yang bisa dikatakan tidak harusnya ada ya kita. Kita coba lagi, mengklik ke ARD genap. Ya, di sini bisa masuk ke yaitu login tentang rapor digital madrasah Alia ya. Dan di sini bisa kita coba apakah akan muncul jika kita mengetikkan sandi yang salah. Ya, di sini akan muncul sandi yang salah, maka di sini sudah benar. Selanjutnya kita ke halaman login selanjutnya yaitu halaman login CPT ya. CPT adalah aplikasi ujian online. Ya, di sini bisa saya masuk dan di sini akan memasukkan username, password dan lain-lain, dan di sini bisa dimasukkan juga. Selanjutnya kita masuk ke halaman login yang terakhir yaitu SKL 2021. Yaitu halaman login untuk pengumuman kelulusan. Aplikasi ini akan diketikkan username dan passwordnya dan disitu akan muncul tentang kelulusannya dan berhasil ya. Yang tidak berhasil yaitu pertama e-learning, lalu kita masuk ke halaman absen WFH. Di sini adalah termasuk tentang pengujian tentang di halaman formnya ya. Di sini bisa semua. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman jurnal WFH. Di sini juga sama, masuk ke halaman form juga di sini. Di sini termasuknya masuk ke dalam pengujian yaitu pengujian di tahap ketiga yaitu melakukan pengujian terhadap halaman form terdapat yaitu dengan 4 tabel tadi. Di sini ada tabelnya yaitu seperti menu jadwal, menu absen, menu jurnal, menu aplikasi, e-learning, CAIR, PJPT dan SKL. Di sini bisa ya. Lalu ke halaman PPDB 2021. Coba kita masuk. Ya, di sini termasuk bug juga, tidak bisa masuk. Ini termasuk
bug yang kita temukan di website Malang kita catat yaitu PDB, dan di aplikasi learning kita tidak bisa masuknya. Lalu kita masuk ke jadwal pembelajaran, di sini akan masuk ke dalam termasuk pengujian tahap ketiga, yaitu masuk ke drive atau link lain dari website itu. Di sini kita bisa download semuanya. Maka di sini pengujiannya termasuk berhasil. Lalu kita masuk ke halaman agenda. Di sini termasuk di dalam website Malangnya berhasil. Kita masuk ke halaman pengumuman. Ya, di sini berhasil juga. Kita masuk ke halaman berita. Berita termasuk berhasil. Kita masuk ke halaman galeri fotonya. Ya, di sini berhasil, kita bisa masuk. Yang terakhir kita masuk ke galeri videonya. Ya, kita bisa masuk semuanya. Lalu kita ke yang kedua, yaitu menguji tentang data siswanya. Di halaman data ini akan menampilkan data-data tentang siswa-siswi Malang ya. Dan di sini bisa kita masuk ke halaman prestasi. Ya, di sini bisa akan muncul halaman prestasinya, apa yang sudah dicapai. Lalu kita masuk ke halaman ekstrakurikulernya, kita bisa masuk. Di sini ada bug ya, yaitu tentang bahasanya salah, menggunakan bahasa yang asing, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Maka di sini termasuk bug, yaitu di halaman ekstrakurikulernya ya. Kita masuk ke halaman OSIS. Halaman OSIS bisa masuk dan bisa. Kita masuk ke halaman tata tertibnya. Ya, bisa semuanya. Kita masuk ke halaman yang terakhir, yaitu halaman profil. Kita masuk ke halaman data pengantarnya. Bisa masuk. Dan di sini termasuk halaman yang awal banget itu buat agar bisa tahu kita tentang sejarah singkat gitu. Ya, di sini ada latar belakang MAN dan sejarah singkatnya. Kita bisa masuk. Visi misi. Ya, kita bisa masuk ke dalam websitenya. Halaman selanjutnya itu struktur organisasinya. Ya, kita bisa masuk juga. Dan yang terakhir kita masuk ke guru dan staf. Ya, di sini akan muncul tentang guru-gurunya ya. Jadi kita catat, yaitu ada 3 bug yang di sini yang terjadi, yaitu di pertama ekstrakurikuler, halaman PBDB, dan halaman aplikasi di e-learningnya. Terakhir kita kritik dan saran bisa. Ya, di sini ada halaman formnya dan bisa Jadi kesimpulan dari proyek saya yaitu berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode black box testing ini merupakan yang diperoleh, yaitu kesimpulan terkait dengan sistem tersebut, yaitu sistem yang dibangun belum sepenuhnya memiliki fungsionalitas yang baik dan sesuai dengan fitur yang ada, serta masih terdapat fitur yang tidak dimengerti pengguna dan masih banyak bugnya juga. Maka dari itu, pentingnya melakukan pengujian agar sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna, baik dari segi pengalaman penggunaan maupun segi fungsionalitas sistemnya. Saran saya yaitu dalam pengujian black box yang sudah dilakukan, yakni dengan melakukan perbaikan terhadap kekurangannya ditemui. Adapun beberapa saran tersebut yakni diantaranya yaitu memperbaiki file yang tidak ditemukan di server dan memastikan file tersebut dapat diunduh oleh pengguna. Dan yang kedua yaitu memperbaiki menu PBDB 2021 agar dapat diakses oleh penggunanya, dan menu aplikasi di e-learningnya juga di halaman kesiswaan di ekstrakurikulernya di situ agar bisa dimengerti oleh penggunanya. Sekian dari saya.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.